Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan kita di sini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini selalu bisa membawa manfaat buat orang banyak. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata bersifat Jamal, Jalal, dan Kamal, sehingga terbitlah Nur Muhammad dan pancaran nurjat Allah, Nur Muhammad, nurjat Allah dengan kudrat dan iradat Allah. Jatuhlah nur itu kepada bapak kita atau ayah kita, calon ayah kita atau calon bapak kita, yaitu pada tulang sulbi muntarait. Kemudian bapak dan ayah dan ibu kita bersetubuh, bersenggama, berjima. Jatuhlah setitik air ke dalam rahim ibu. Ia bernama manikam, yakni air mani. Setelah 40 hari lamanya, mani itu menjadi segumpal darah. Setelah 80 hari lamanya di dalam rahim ibu, ia menjadi sepotong daging, seonggok daging. Setelah 120 hari dengan sepotong daging itu menjadi kejadian manusia. Kemudian Allah berfirman yang artinya, apabila kami sempurnakan, kami tiupkan ruh kamu ke dalam, sujudlah mereka kepada kami. Kiblatnya menghadap jantung ibunya. Pada waktu itu ia bernama Ahmad. Setelah lengkap kejadiannya, ia bernama Muhammad Alamin, kemudian Al-Amin. Kemudian dicatatlah janji mu'allak dan janji mubram. Dengan kudrat dan iradat Allah lahirlah ke dunia. Ia bernama Adam Supi, manusia yang suci atau nur hitam atau fitrah. Setelah ia berjalan dan berkata-kata, maka ia bernama Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu asalnya daripada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad juga namanya sebenarnya Muhammad itu, dan manusia itu Rasulullah, karena rahasia Allah, dan Allah nama manusia karena sifat Allah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sebenarnya Allah itu siapa, kita ini siapa, dan ma'rifat itu apa. Dan pikirkanlah baik-baik. Muhammad, tasawuf dipecah menjadi 4. Artinya tasawuf panapilah, hancurkan. Tawakal, takwa. Tarit, membiarkan. Sot, sobar, sopa, bersih, suci. Waw, warok, wapa, mengetahui jati dirinya. Istinja, la ilaha illallah, suci badanku. Allah, Allah, suci hatiku. Hu, suci nyawaku. Ah, suci rahasiaku. Ditutup dengan lapal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan 1 napas. Rahasia wudhu
Basuh hai muka bacanya hu. Basuh tangan bacanya subhanallah. 3. Basuh hidung bacanya alhamdulillah. 4. Basuh telinga Allahu Akbar. 5. Basuh kaki bacanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 1 napas. Jika bila wujudku ada karena wujudmu, maka hanya engkau saja yang ada. Mana ada segala sesuatu selain Allah? Siapa yang lain? Adakah jejak yang ditinggalkannya? Demi Allah selain dia tidak ada. Tidak ada selain dia. Tidak rela susah wujud kecuali Allah. Besar di bihara, di tempat keramaian hanya Allah yang kusaksikan. Di lembah dan di gunung hanya Allah yang kusaksikan. Aku sering menyaksikannya di sisiku dalam bencana, dalam keberuntungan, suka duka hanya Allah yang kusaksikan. Dalam sholat, dalam puasa, dalam pujian dan penentuan dalam agama Nabi hanya Allah yang kusaksikan. Kubuka jiwaku maupun raga, sifat maupun sebab hanya Allah yang kusaksikan. Kubuka mataku dengan cahaya wajahnya di sekelilingku dalam semua yang ditatap mata hanya Allah yang kusaksikan. Kusaksikan diriku dengan mata kepalaku sendiri yang paling jelas, tetapi ketika aku melihat keadaanku, aku pun lenyap. Sungguh akulah yang senantiasa hidup, hanya Allah yang kusaksikan. Kaum sufi menyebut syair ini syair ketuhanan. Ini tadi syair para sufi, para tasawuf, para ulama terdahulu. Tak ada jalan masuk buat seseorang kecuali bila dirinya sudah lebur, lenyap, binasa. Jangan kamu jadi dirimu sendiri, itulah puncak kesempurnaan. Lenyap jati dirimu kepada dirinya, itulah kesempurnaan dengan Allah. Sahabat, demi Allah, aku bukan apa-apa, aku tidak ada, akulah kehidupan hakiki dan rahasia hakiki. Aku bukan sosok tubuh, akulah cahaya hakiki yang menembus segumpal bumi. Namun nama mungkin seorang buta menangkap pendengaran sekilasnya. Akulah sumber segenap cahaya, akulah bukan lampu sumbu atau bukan lampu yang berminyak, tapi aku cahaya yang terang benerang. Makna mengetahui keesaan Allah? Ia adalah memusnahkan diri sendiri di dalam wujud yang maha tunggal. Bila engkau ingin dirimu seterang siang hari, bahkan wujudmu sendiri tak terlihat, jangan lagi melihat dirimu sendiri. Jangan ada lagi dirimu, yang ada hanya keesaan, kemuliaan, keterang benerangan, jat wajibal wujud ilallah. Barang siapa yang berjalan di jalan cinta, dia akan menemukan cinta sejati dengan kekasihnya. Aku mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku seiman dan seagama, perlu kita ketahui tahap-tahap menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditentukan oleh syariat.
Wallahu a'lam bissawab. Membersihkan jiwa atau penyucian kalbu, hati, artinya menghapus dari hati kecintaan kenikmatan dunia, kemudian memantapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penyuci kalbu. Jadi kalbu kita akan suci, akan terang benderang, akan putih bersih. Jadi bisa memandang keelokan zat wajibal wujud ilallah. Membersihkan jiwa atau penyucian jiwa, yakni menuju diri dari kecenderungan buruk, tercela dan hanya bukan hewani, kemudian menghentikannya dengan sifat terpuji dan sifat yang warok, yang lemah lembut, pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang dapat mengalahkan perhatian dari segala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang akan luar biasa yang akan engkau dapatkan dari melebihi kenikmatan seisi dunia. Pencerah ruh artinya pengisi ruh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau melangkah kepadaku, jangan kau pikirkan ada yang lainnya selain nyata diriku yang ada di dalam kecintaanmu kepadaku. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dulu dari saya, salah hilap mohon maaf, minta halal minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.